Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 221, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Perintah Naga, token pribadi Gustavo Enzo, kekuatannya sangat besar. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, semua kekuatan dan sumber keuangan milik keluarga Enzo akan mematuhi perintah tersebut. Selain itu, token ini dapat memanggil para veteran yang mengikuti Gustavo Enzo untuk menaklukkan dunia keluarga Enzo. Ini adalah urutan kekuatan tersembunyi Gustavo Enzo. Jika perintah komandan adalah perintah dari kekuatan superficial keluarga Enzo, maka perintah naga adalah perintah dari kekuatan tersembunyi Gustavo Enzo. Termasuk memanggil penjaga bayangannya. Token ini adalah satu-satunya di dunia. Ini juga yang paling diinginkan Camelia Emer, termasuk orang-orang di belakangnya. Itu adalah warisan Gustavo Enzo, warisan keluarga Enzo. Tapi sekarang, Gustavo Enzo menyerahkan token naga ke Vivian Low. Saat token ini dikeluarkan, semua penjaga bayangan yang bermain-main di seluruh bangsal berhenti bermain-main, dan menatap Vivian Low dengan kekaguman dan rasa hormat. Vivian Low tidak tahu arti dari token ini, tetapi mengambilnya dengan bingung, melihatnya sebentar, dan kemudian menolak, "Mertua, ini terlalu mahal, ini emas murni, saya tidak bisa terima." Dia tidak tahu identitas Gustavo Enzo, tetapi dia adalah kepala keluarga paling kaya di dunia. Dia adalah kepala keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Ini adalah pengontrol 70% aset global. Dia hanya berpikir bahwa token ini sangat aneh, terbuat dari emas murni, jadi pasti sangat berharga. Dia tidak bisa menerimanya. Namun, Gustavo Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ambillah, ini adalah satu-satunya hal yang dapat saya berikan kepada Anda. Anda adalah menantu keluarga Enzo saya. Sebagai ayah mertua, saya harus datang dengan sesuatu yang layak." Vivian Low tidak dapat menolak, dia tidak punya pilihan selain menerimanya dengan anggukan. Setelah mengobrol beberapa patah kata, Vivian Low ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya, "Mertua, apa yang keluarga kita lakukan?" Gustavo Enzo tersenyum sedikit dan berkata, "Saya perlu Aiden Enzo untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Ambil rawat bayinya dengan baik, ada hal lain yang harus saya lakukan, saya akan segera pergi." Setelah selesai berbicara, pria parubaya di belakang Gustavo Enzo menutupi Gustavo Enzo dengan selimut, dan kemudian mendorongnya untuk keluar. "Kakek, apakah kamu akan pergi?" Ceril berlari dan meraih tangan besar Gustavo Enzo. Gustavo Enzo membelai kepala kecilnya, dan berkata dengan senyum ramah, "Anak baik, kamu harus mendengarkan ibumu. Kakek akan datang menemuimu lain kali, baik." Ceril mengangguk berat, dan berkata dengan senyum, "Lain kali kakek datang menemui Ceril, ingatlah untuk membeli boneka Barbie untuk Ceril." Gustavo Enzo tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baik, kakek akan membelikannya untukmu lain kali." Setelah selesai berbicara, Gustavo Enzo didorong keluar bangsal oleh semua orang. Vivian Low memeluk Ceril dan melihat orang-orang pergi, memegang token emas murni di tangannya. "Token apa ini?" Di sini, Gustavo Enzo tidak terburu-buru untuk pergi, dan kemudian bertanya dengan tenang, "Di mana dia?" Pria parubaya yang tidak tersenyum di belakangnya membungkuk dan berkata, "Tuanku, saya akan pergi, status Anda terlalu merendahkan." Gustavo Enzo dengan ringan, setelah batuk beberapa kali, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lagi pula itu mertua, mari kita bertemu." Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu berhenti berbicara dan mendorong Gustavo Enzo ke departemen rawat inap pintu selanjutnya. Sekarang Geraldine Sol sedang berbaring di ranjang rumah sakit, melolong di mana-mana. "Tanganku sangat sakit, meskipun operasi baru saja dilakukan, periode anestesi telah berlalu. Itu adalah rasa sakit yang menusuk hati yang tidak akan pernah dia lupakan. Sialan Aiden Enzo, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Geraldine Sol tergantung dengan gips di tangannya, menatap langit-langit dengan mata yang sangat kejam. Guora Low di samping juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. "Istri saya melakukan kesalahan lagi. Tapi kali ini, Aiden Enzo jelas tidak membiarkannya pergi.
saat Guoralo mengetahui tentang kecelakaan Geraldine Sol, dia menyerah sepenuhnya. Guora, aku tidak tahan dengan ini. Aiden Enzo benar-benar membiarkan seseorang mematahkan tanganku. Bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti ini? Aku ibu mertuanya. Geraldine Sol menangis dan ingin Guoralo melampiaskan kemarahan pada dirinya. Namun, Guoralo hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Kamu masih berani mengatakannya. Bukankah ini salahmu? Jika sesuatu terjadi pada Vivian Low, bisakah kamu membayarnya? Selain itu, kamu benar-benar menyewa pembunuh. Guora patah hati, dia tidak menyangka Geraldine Sol menjadi seburuk ini sekarang. Geraldine Sol kesal, memelototi Guoralo, dan memarahi, apakah menurut Anda saya bersedia melakukan ini? Jika bukan karena Aiden Enzo mengincar saya di mana-mana, apakah saya dapat melakukan hal semacam ini? Selain itu, bahkan tidak memikirkannya, apa yang terjadi dalam keluarga kita baru-baru ini ada begitu banyak hal, mana yang tidak terkait dengan sampah itu. Hanya ketika dia meninggal, keluarga kita bisa aman. Dia tidak berani mengatakan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, dia khawatir tentang balas dendam Poppy. Bagaimanapun, semuanya kacau. Apalagi, hanya beberapa hari sebelum penunjukan Poppy. Dia, Geraldine Sol, sangat panik sekarang karena tangannya patah. Bagaimana dia bisa mencuri kunci giok itu? Kunci giok apa itu? Apakah itu sepadan? Mungkinkah itu sama dengan gelang giok yang saya ambil saat itu? Ketika Guoralo mendengar kata-kata Geraldine Sol, dia juga mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kamu menyewa pembunuh untuk membunuh orang, dan kamu akan masuk penjara. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Jika itu benar-benar terjadi, sisa hidupmu akan berakhir. Guoralo tidak dapat membayangkan bahwa kalimat ini keluar dari mulut Geraldine Sol. Apakah dia gila? Omong kosong. Geraldine Sol mengutuk histeris, itu hanya sampah, begitu dia mati, apa hubungannya denganku? Guoralo tidak berdaya, Geraldine Sol benar-benar terpesona oleh kebencian. Geraldine Sol melihat ke langit-langit dan mendesis kesakitan. Rasa sakit yang terus-menerus membuat kebenciannya terhadap Aiden Enzo semakin dalam. Sialan tidak berguna, cepat atau lambat, aku, Geraldine Sol, akan membuatmu mati. Sementara Geraldine Sol mengutuk Aiden Enzo tanpa henti, tiba-tiba ada beberapa orang lagi di pintu bangsal. Pertama, dua pengawal berjas tunik memasuki bangsal dan melirik beberapa kali, lalu seorang lelaki tua berkursi roda didorong masuk secara perlahan. Segera setelah itu, 8 pria berjas tunik Tionghoa berdiri di bangsal. Tidak bergerak seperti gunung, megah. Geraldine Sol dan Guoralo keduanya melihatnya, dan terkejut. Siapa lelaki tua itu? Geraldine Sol sangat marah sekarang, melihat lelaki tua seperti itu dengan tangan tertunduk, dia tentu saja tidak senang. Apakah ini akan mati dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan? Anda, pergi ke bangsal yang salah. Keluar, ada apa? Benda tua yang akan mati, pergi ke bangsal yang salah, Geraldine Sol mengutuk lagi. Dia benar-benar rewel sekarang. Guoralo cukup baik, dia bangkit dan melirik beberapa kali, dan dia melihat bahwa pihak lain memiliki banyak latar belakang. Lagi pula, 8 penjaga laki-laki berjas tunik Tiongkok bukanlah orang biasa. Tetapi pada saat ini, para penjaga dalam setelan tunik Cina mendengar Geraldine Sol sangat tidak sopan, dan mereka merasakan niat membunuh yang menggigit di sekujur tubuh mereka. Niat membunuh pada 8 orang ini tampaknya menjungkir balikkan seluruh bangsal. Niat membunuh itu, seperti pedang tajam sungguhan, langsung menembus titik itu. Jika ada orang yang berani tidak menghormati Tuan, kepalanya pasti sudah lama jatuh ke tanah. Namun, sebelum datang ke sini, Gustavo Enzo memerintahkan untuk tidak melakukan apapun dengan mudah. Guoralo tidak bodoh, dia merasa seperti sedang diawasi oleh seekor naga, perasaan tidak nyaman dan dingin di sekujur tubuhnya membuatnya panik. Yah, bolehkah aku bertanya, siapa kamu? Guoralo bertanya dengan malu-malu. Duduk di kursi roda, Gustavo Enzo menatap ringan ke arah Geraldine Sol yang berada di ranjang rumah sakit, menunjukkan rasa dingin. Benar saja, ibu mertua ini benar-benar tidak takut mati, dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati orang. Menjadi sangat kejam dan tidak masuk akal, saya tidak tahu bagaimana Aiden sampai di sini selama ini. Saya ayah Aiden Enzo, Gustavo Enzo. Gustavo Enzo sopan, dan berkata dengan tenang kepada Guoralo. Namun, nadanya sudah penuh kedinginan. Geraldine Sol dan Guoralo langsung berdiri di tempat.
Orang tua yang sepertinya akan mati kapan saja ini sebenarnya adalah ayah Ai dan Enzo. Bukankah itu suami Camelia Emer? Geraldine Sol tercengang, dan jantungnya berdebar ketakutan. Terutama ketika dia bertemu dengan mata tua dan tenang Gustavo Enzo, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan dan ketulusan. Mengerikan, mata seperti apa itu, seolah-olah raja yang tak terkalahkan telah datang ke dunia. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.